Akapela. Aku, kamu, pemilu dan pemilihan. Setelah membaca biodata Bapak, tertarik sekali karena Bapak ini ternyata juga sebagai penyusun dalam 3 PKPU. Nah, kebetulan waktu itu saya kabak logistik di KPU RI, lalu saya menyampaikan usulan-usulan agar pengadaan itu didistribusikan, disebar di daerah. Itu logistik itu sebenarnya tidak ada di jadwal tahapan. Betul, Nah, betul. hanya logistik itu menggunakan waktu kampanye. Regulasi yang 2024 sudah kita akomodir nih. Selamat siang Sobat Pemilih, berjumpa dalam edisi kedua Akapela. Aku, kamu, pemilu dan pemilihan, sebuah podcast milik KPU Kabupaten Semarang yang akan menjawab keingintahuanmu seputar pemilu dan pemilihan. Dengan tema kita pada siang hari ini, Behind every great leader, there was an even greater logistician. Teman pemilih, pemilu dan pemilihan mungkin telah berlalu. Namun, tahukah teman pemilih bahwa seluruh item logistik yang ada di TPS itu melalui sebuah proses panjang, baik itu berupa kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, dan banyak item lainnya. Nah, agar menjamin itu semua datang tepat waktu di TPS, telah hadir bersama kita Bapak Suryanto selaku penata kelola ahli madya yang saat ini juga menjabat sebagai PLT Sekretaris KPU Kabupaten Semarang. Selamat siang Pak Sur, apa kabar? Ya, selamat siang Bu Rita, terima kasih. Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di Kabupaten ya? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Bapak. Mm-mm. Terima kasih telah berkenan hadir dalam podcast Akapela ini untuk berbagi informasi dan pengetahuan pada teman-teman pemilih dimanapun berada. Ya, sama-sama. Sementara kan kita ini agak lega gitu karena Oke. tidak pada masa-masa tahapan. Jadi kita boleh aja ngobrol santai-santai, silakan aja. Bu Rita, barangkali nanti ada manfaat yang mungkin bisa permisa ambil gitu ya dari kisah di belakang hiruk pikuknya pilkada dan pemilu begitu. Oke. Sesuai dengan tema kita pada siang hari Mm-mm. ini, bahwa di balik pemimpin yang hebat, itu ada juga ahli-ahli logistik yang hebat di belakangnya. Nah, saya sudah baca nih biodata Bapak. Bisa nggak sih Ya. di-share ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu bahwa Pak Sur itu sebelum ada di KPU mungkin dulu apa saja yang dilakukan di instansi sebelumnya, Mm-mm. kemudian terlibat dalam beberapa PKPU tentang logistik teman-teman nanti Bapak akan bercerita. Monggo Bapak Ya, diceritakan sekilas saja supaya waduh. teman-teman pada tahu. Baik, Bu Rita, ya tampaknya saya memang terlahir atau terjerembab begitu ya. Passionnya di procurement gitu. Procurement itu ya kalau bahasa sehari-harinya adalah pengadaan begitu ya. Cuma istilahnya yang lain sudah pada kenal itu procurement gitu, itu pengadaan. Yang dulu itu sering kita sebut namanya lelang gitu ya, pengadaan itu. Cuman terminologi itu kemudian diganti yang baru yaitu namanya tender. Jadi kalau kita nyebut itu pengadaan itu yang pas adalah tender karena lelang itu terminologi atau istilah untuk ngejual. Nah, Hmm. sedangkan pengadaan itu kan kita seperti membeli begitu ya. Oke. Seperti membeli atau mengadakan maka terminologi sesuai dengan apa namanya definisi internasional itu yang pas di kita adalah tender gitu. Nah, hmm, kalau cerita pengalaman sih tentu banyak begitu ya Bu, tapi hendak hebat-hebat amat, cuma dipaksa untuk jadi hebat begitu. Ceritanya begitu. Jadi sebelumnya memang saya sebelum di KPU itu saya di LKPP yaitu Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang memang itu lembaga itu satu-satunya dibikin dengan spesifikasi fungsi pengadaan dan menyusun regulasi pengadaan termasuk juknis-juknisnya begitu. Nah, kalau selama jadi di pengadaan yang tadi saya bilang terjerembab ternyata banyak juga nilai positifnya. Kalau saya sih mengambilnya itu adalah seberapa besar kita bisa memberi manfaat gitu dari pengadaan. Kalau kita bicara efeknya itu banyak begitu ya, karena dengan pengadaan itu
mungkin ekonomi tumbuh itu bahasa besarnya, tapi kalau saya istilahkan sehari-hari sebenarnya gampang. Kalau tidak ada pengadaan itu kan tidak ada kontrak kerja gitu ya, Oke. kontrak kerja, kontrak beli segala macam. Kalau kita tidak beli barang, maka yang jualan tidak laku gitu. Hmm, Kalau kita tidak ada tanda tangan kontrak kerja, maka tidak ada pekerja yang bekerja. oke. Entah itu di apapun. Misalnya di pembangunan, kalau tidak ada kontrak untuk membangun, maka otomatis kontraktor tidak jalan. Hmm, Kontraktor punya banyak pegawai, punya banyak mandor, punya banyak tukang, punya banyak apa namanya pekerja-pekerja yang kalau itu tidak ada proyek itu bahasanya dulu, tidak ada proyek pembangunan maka tidak jalan. Nah, hmm, ketika ada kontrak pengadaan, kemudian pembangunan itu berjalan, artinya orang jual bahan bangunan juga laku. Nah, ketika dia laku, maka dalam tanda kutip menghidupi keluarganya. Tukang bekerja dapat duit menghidupi keluarganya. Tukang belanja di warteg-warteg di samping proyek, maka warteg-warteg menjadi laris. hmm. Nah, itu sangat implementatif atau sangat kelihatan sekali faktanya di lapangan. Kalau tidak ada pengadaan, ya mungkin tidak bergerak begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau pengalaman sendiri ya, di pengadaan itu banyak sekali kasus. Mungkin di KPK tuh 80% itu adalah kasus itu pengadaan, kasus tipikor itu. Nah, sementara orang itu menakutkan. Memang hat-trick nih. Ada 3 sampai 5 tahun di KPK itu kasusnya 80% adalah dari pengadaan. Hmm, Kemudian digeser dengan suap. Dua tiga tahun terakhir ini digeser dengan kasus suap. Tapi ternyata 80% lebih kasus suap itu juga pengadaan. oke. Nah, di sana juga saya sempat jadi saksi ahli tipikor. Jadi kalau sidang-sidang tipikor khususnya di pengadaan itu kan pemutus-pemutus keadilan itu perlu mendapatkan informasi yang pas tentang entah prosedur, regulasi, kemudian roh-rohnya pengadaan itu bertanya sama ahli-ahlinya pengadaan. Nah, itu salah satunya saya berkecimpung di sana begitu, Bu. Oke. Nah, selain kemudian pekerjaan utama saya di KPU juga saya diplot di logistik. Hmm, Nah, di sanalah yang kemudian mungkin apa namanya tepat sekali ketika seperti yang disampaikan Bu Rita bahwa logistik itu gimana caranya harus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tempat tempat itu maka disitulah yang menuntut kita untuk disebut hebat tadi begitu. oke. Saya kira begitu. Silakan ada lagi Bu Rita. Oke, Hmm, mungkin hmm, sebelum kita ngobrol lagi soal hmm, pengadaan ya Pak, hmm, karena Bapak tadi sudah sebutkan sebelum di hmm, KPU hmm, pernah berkecimpung juga di LKPP. hmm, Namun saya masih setelah membaca biodata hmm, Bapak hmm, tertarik sekali karena Bapak ini ternyata hmm. juga sebagai penyusun Ya, dalam 3 PKPU betul. yang pertama adalah PKPU Heeh. tata logistik ya, tata kelola Hmm, logistik ya hmm, Bapak, kemudian hmm, PKPU spesifikasi logistik, dan satu betul, lagi PKPU standarisasi harga distribusi dan pengelolaan logistik ya Pak. betul. Mungkin kalau teman-teman pemilih masih belum begitu paham terkait Hmm, perbedaan 3 PKPU tersebut, berikut hmm, gimana sih PKPU itu lahir, mungkin nah, Bapak bisa ceritakan satu persatu supaya teman-teman di rumah juga bisa hmm. paham nih Pak. Baik, iya. Sebenarnya regulasi itu kan dibuat untuk eh guidance, Hmm, guidance, guidance dan secara hukum melindungi gitu ya. oke. Jadi orang mau bekerja itu apapun kan pakai petunjuk gitu Hmm, ceritanya. Jadi regulasi itu yang kita susun tiga yang disebutkan dari Bu Rita tadi, entah itu tata kelola, kemudian sampai ke harga distribusi, itu adalah sebagai standarisasi. Standarisasi orang harus bergerak begitu ya. hmm, Di tata kelola logistik, kemudian juga di spek begitu. Contohnya nih, em, kita di logistik itu dituntut harus ngapain karena ada target tertentu di mana H-1 logistik itu harus sampai. Nah, logistik itu sendiri sebenarnya bukan hanya masalah waktu dan jumlah, hmm. tapi ada spesifikasinya. Contoh nih, Betul. ada kotak suara, ada bilik suara seperti yang disebutkan Bu Rita tadi, ada tinta, kemudian ada segel, begitu ya, ada formulirnya, kemudian ada kabel tisnya, segala macamnya itu perlu spek yang khusus, gitu Hmm, ya, spesifik, yang clear. Maka dibuatlah regulasi tentang itu. Nah, bahkan juga jumlah surat suara, Bu, itu ada juga regulasinya.
Jadi kita tidak boleh mencetak lebih, tidak boleh mencetak kurang. Begitu juga tata kelola itu bagaimana caranya, entah itu pendistribusian atau penyaluran itu harus pas gitu. Hmm. Terlambat itu sama sekali tidak bisa ditoleransi begitu Hmm. ya. Karena logistik itu kalau orang ngobrol, ngomong katanya biasanya pemilu, pilkada itu jantungnya ada di teknis gitu. Tapi Hmm. sebenarnya lambungnya ada di logistik. Perutnya itu dari logistik. Tidak ada logistik itu pasti tidak ada pemilu. Karena satu-satunya alat untuk mengkonversi hak suara rakyat menjadi suara itu medianya adalah logistik. Betul. Jadi orang datang, nyoblos di surat suara, itulah kemudian kita konversi, dihitung menjadi suara. Jadi tidak ada logistik, pasti tidak ada pemilu. Kemudian regulasi yang terakhir itu menyusun daftar harga. Kita ketahui Bu, distribusi terutama dari gudang logistik kabupaten itu menuju TPS itu enggak seindah yang kita bayangkan. Nah, Hmm. di tiap daerah itu punya case tertentu, punya tantangan tersendiri, punya struggle tersendiri, punya challenge tersendiri. Nah itu oh, standar harganya harus kita bikin, kita kasih contoh gitu. Karena ada juga yang orang mengangkut itu dengan borongan misalnya. Bisa juga dengan model hewan tunggangan gitu di kelas Hmm. terpetir. Ada yang perlu komunitas off-road karena medannya. Tidak semua bisa dikirim macam paket yang bayangan kita. Bisa dong kita kirim pakai JNE, kita pakai apa namanya pos, kemudian paket-paket yang sudah ada yang sekarang banyak sekali belum tentu bisa karena Hmm. medan yang harus dilalui tidak terjangkau oleh mereka. Maka kita perlu bikin standarisasi. Nah, standarisasi distribusi termasuk juga pengelolaannya ya. Kalau pengelolaannya saya contohkan, untuk mensortir, melipat surat suara itu kan tidak ada upah yang standar Hmm. gitu. Maka dari situ saya terpetik agar teman-teman di daerah itu punya guidance yang sama, udah deh kita standarisasikan, kita bikin daftar harga yang itu relevan dan nantinya tidak tidak apa namanya tidak berbahaya di pos audit. Artinya itu Oke. bisa diterima. Hmm. Lalu saya munculkan dulu idenya, ya sudah orang itu di daerah tersebut UMK-nya berapa? Nah, UMK itu upah minimal kabupaten ya, Hmm. atau UMP lah paling jauh, provinsi berapa. Nah, kemudian itu kita adopsi, kita konversi menjadi jam. Contohnya nih, misalnya di Kabupaten Semarang mungkin upah tukang berapa ya Bu? Kira-kira upah Ser- pekerja? 150-an atau 150 lah 100-an. ya, Hmm. 150.000 satu hari. Artinya dia bekerja mungkin sekitar 8 jam ya. Hmm. 8 jam diupah 150. Hmm. Maka 150.000 itu kita bagi 8. Maka kan ketemu nih per jamnya Per sebenarnya dia hour-nya tuh ya. di ya, Hmm. sebenarnya 1 jam itu orang itu dibayar berapa ribu Hmm. gitu. Kalau karena 150 dibagi 8. Katakanlah 1 jam jadinya berapa tuh? 20.000 ya sekitar 20.000. itu ya. Ya. Ya kurang lebih Iya dua betul puluh kurang ribu lah. lebih. Betul. Kita bulatin gitu aja. Hmm. 20.000 per jam. Hmm. Nah, maka kita mencoba simulasi nih. Kalau 1 jam kita ngelipat surat suara itu dapat berapa? Kan gitu. Hmm. Nah, saya pernah mensimulasikan surat suara itu kalau pilkada itu atau presiden itu lebih cepat karena surat suaranya kecil. Jadi itu hanya sekitar 10 detik. Nah, melipat itu. Nah, Hmm. 10 detik untuk satu surat suara presiden misalnya. Oke. Maka 1 jam itu, 1 menit itu akan dapat 6. Nah, Hmm. karena 60 detik kan, gitu. Ya. Kalau 10 detik berarti dapat 6. Kemudian kalau 1 menit, maka kita, maaf, 1 jam kita kalikan aja 60, gitu. Hmm. Akan dapat sekian lembar. Maka bisa dikonversi, nanti, oh ini per lembar, kalau melipat surat suara presiden, itu ternyata Rp100, Oke. misalnya. Nah, Hmm. maka dari situ kemudian kita bikin standarisasi harga. Tentu kalau surat suara DPR itu lebih gede ya karena dia plano lipatnya agak lama, Betul. dia memerlukan waktu 15 detik mungkin atau 1 menit mungkin cuma dapat 4 lembar, berbeda dengan suara-suara presiden. Nah dari sana kita pembentuk harga itu kemudian kita regulasikan agar dipakai teman-teman. Hmm. Nah contoh lagi misalnya kita merangkai kotak suara. Nah kotak suara itu kan kita rangkai tuh karena datang dari pabrikan dari gudang itu masih dalam bentuk terlipat. Iya Nah betul. dikasih plastik segala macam.
kita simulasikan, oh ternyata merangkai kotak tuh ketemunya sekian. Misalnya katakanlah 3 menit Pak baru selesai merangkai kotak itu. Maka 1 jam hanya dapat 20 kotak. Nah, dari UMK tadi per jam 20.000 ternyata melipat kotak itu 1 jam hanya dapat katakanlah 10 kotak. Ya sudah. Nah, berarti ngelipat kotak nih 1 kotak 2.000 begitu. Kira-kira regulasi kita bikin untuk begitu Bu Rita, untuk memudahkan teman-teman semua badan ad hoc masyarakat dan KPU di daerah di Satker itu kemudian bisa merancang anggaran dengan tepat. Nah, sehingga tidak menimbulkan risiko di kemudian kemudian hari di hari ya proses. Pak. Begitu Bu Rita. Oke. Nah, seperti yang tadi Pak Astur sampaikan bahwa Hmm. logistik itu sebenarnya lambungnya pemilu gitu. Jadi tanpa ada hal yang diproses dalam lambung itu nggak akan ada output ya Pak. Mesti Betul, betul. intisari makanan istilahnya yang kemudian bisa dinikmati teman-teman di TPS itu semuanya melalui proses logistik yang begitu panjang dan Ya, sangat betul. rigid ya Pak, Betul, betul. seperti itu. Sebenarnya kalau kita di kabupaten kota sendiri tuh merasa sangat terbantu Pak dengan 3 PKPU Dengan 3 itu, PKPU betul. itu ya. Ya, Jadi udah ada guidance ya Pak dari ya, pusat, betul. kemudian nanti juga kalau ada pemeriksaan kita juga lebih nyaman. Jadi Lebih teman-teman, surat suara yang sudah terlipat rapi itu sudah diperhitungkan sebenarnya biaya lipatnya berapa untuk Ya, 1 lembarnya, untuk yang betul. kecil maupun yang besar, yang Ya. PPWP dan juga yang DPR RI tentu saja berbeda. Nah, kita lanjut nih Pak. Untuk pengadaan item-item logistik itu tadi Ya. sendiri, pasti kan juga melalui proses yang panjang ya Pak, dari perencanaan, kemudian harmonisasi dengan aturan yang dibuat sendiri oleh KPU RI. Bisa nggak Pak juga disampaikan ke teman-teman gimana sih prosesnya itu sampai bisa kemudian ada surat suara di gudang KPU? Siap. Seperti itu Pak. Ya. Monggo. Baik, begini ya Bu Rita, itu 2019 saya pengalaman pemilu itu sejak 2014 gitu. Jadi saya menangani pemilu presiden, kemudian pilkada itu juga sudah berkali-kali sejak 2016, 17, 18, 19 presiden lagi, pilgub lagi, kemudian 20 pilkada lagi, 24 itu pemilu lagi. Nah, kalau sesama pemilu itu kita lihat di 2019 itu waktu itu pengadaan itu sentralistik. Jadi diadakan, dipusatkan di KPU RI. Ternyata ya menurut saya begitu ya, dan yang saya alami karena saat itu saya di provinsi, itu lumayan kredit begitu. Karena apa, kita di daerah ini hanya sekedar menunggu gitu. Tidak bisa memantau progresnya segala macam karena semua orang, semua pengusaha percetakan yang menyediakan logistik itu berikatan dengan KPU. Ceritanya begitu. Nah, di 2024 itu kemudian regulasi tahapannya berubah, di mana pengadaan logistiknya itu hanya 2,5 bulan, 75 hari. Sedangkan di 2019 itu kalau tidak salah itu lebih dari 5 bulan, begitu. Nah, maka harus berpikir keras ini gimana caranya ini kan, saya gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya kabak logistik di KPU RI, lalu saya menyampaikan usulan-usulan agar pengadaan itu didistribusikan, disebar di daerah gitu. Karena banyak sekali logistik yang harus kita adakan ya Bu. Surat suaranya aja ada dari presiden, ada DPD, ada DPR RI, ada DPR tingkat provinsi, DPR kabupaten begitu. Ada APTN juga. Selain itu masih ada logistik-logistik yang lain. Faktanya sebenarnya yang mempunyai pemilih, daftar pemilih itu adalah tiap kabupaten. Itu faktanya. Maka kemudian saya mengusulkan ya sudah, pengadaannya itu item logis itu bisa kita distribusikan. Jadi provinsi mengadakan apa, kabupaten mengadakan apa, KPU RI sendiri mengadakan apa. Maka kemudian pengadaan itu bisa diawasi oleh seluruh yang berkontrak di tiap level. Nah, kabupaten itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang diadakan logistik di kabupatennya. Begitu juga di provinsi, kemudian juga di RI. Nah, kebetulan di RI dulu itu hanya mengadakan 3, yaitu DPR, kemudian presiden, kemudian apa itu namanya DPD, gitu ya. Nah, selain itu juga di KPU RI ini sebenarnya mengadakan seluruh logistik untuk pemilu di luar negeri. Nah, saya dulu sempat mengusulkan
sebenarnya di RI itu cukup nangani di luar negeri saja untuk logistiknya, Hmm. karena semuanya itu bisa didistribusikan ke daerah. Tapi waktu itu memang 2024 bergradasi seperti yang disampaikan. Nah, setelah kita bagi per daerah, termasuk anggarannya, maka ya alhamdulillah itu cukup cukup terurai kekreditan yang dulu pernah teralami di pemilu sebelumnya. Maka di tiap provinsi dia bisa mengawasi, bisa mengontrol, bisa menugaskan eh, pasukannya dalam tanda kutip ya untuk ke pabrik begitu. Karena tidak mungkin seluruh pabrik kalau dipusatkan diawasi dari Jakarta, dari KPRI itu tidak mungkin karena SDM-nya tidak akan cukup. Maka tingkat proses produksi sampai jadi itu bisa terawasi dengan presisi oleh masing-masing level. Oke. Nah, ceritanya begitu, Bu. Karena ya kalau kita ngomong gede ya, itu logistik itu sebenarnya tidak ada di jadwal tahapan. Betul, Nah, betul. hanya logistik itu menggunakan waktu kampanye, Gambar. begitu ya. Ya. Nah, kampanye 75 hari itulah yang dipakai untuk menyusun seluruh perencanaan logistik sampai gimana caranya logistik itu paling lambat. Nah, H-1 itu sudah ada di lokasi tempat nyoblos TPS, oke. begitu. Kurang Seperti, lebih begitu, Bu. oke. Ya. Kalau seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa Hmm, logistik itu memang tidak masuk di dalam tahapan ya Pak. hmm, hmm, Menurut Bapak sebenarnya kenapa sih proses logistik itu nggak kemudian tertulis saja di dalam PKPU gitu, PKPU tahapan? Apakah heeh, kemudian itu malah nanti akan menjadi mengunci kita? Ada heeh, sebenarnya tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya logistik itu sudah ada waktu sekitar 2,5 bulan atau berapa hmm, tadi Pak? hmm, Sebenarnya sebaiknya menurut hmm, Bapak nih yang sudah hmm, berkecimpung hmm. lama ya di Iya, logistik ya, iya. tahapan logistik itu sebaiknya juga dimasukkan nggak sih Pak di dalam PKPU tahapan kita? Nah, itu ya. Sebenarnya bisa saja dimasukkan. Sebenarnya Hmm. bisa saja dimasukkan. Ada plus minusnya, Bu. Ketika kita tuliskan D per D-nya atau tanggal-tanggalnya begitu ya, Hmm. itu cenderung mengunci. Nah, Mengunci karena ya. kita kadang memanfaatkan waktu kampanye untuk proses logistik itu sendiri. Hmm. Kenapa begitu? Karena begini, kampanye itu dimulai H+1 setelah nomor pengundian. Nah, Betul. pengundian pasangan calon. Hmm. Sedangkan desain yang mau dicetak, logistik, khususnya surat suara, itu pasti baru bisa dilaksanakan setelah desainnya fix, yaitu Betul. setelah undiannya ada. Undiannya sudah Misalnya pasangan dilakukan. A nomor 1, B Iya. nomor 2, C nomor Mhm. 3. Nah, desain ini kan baru bisa kita sampaikan ke pabrikan untuk dicetak Oke. massal. Sebelumnya kan tidak mungkin bisa itu. Iya. Maka itulah yang kemudian ya kita maklumi tidak masuk di tahapan. Mhm. Untuk itu kita mengatur strategi. Pengadaan itu kita laksanakan dengan desain perkiraan, prediksi. Hmm. Nah, itu sudah kita jalankan dulu, sehingga ketika sudah dapat nomor, gambarnya fake, desainnya fake, kita tinggal produksi. Nah, maka Oke. sebelumnya itu kita sudah mulai tahapan-tahapan pengadaan, kita susun. Nah, itu Oke. satu. Yang kedua, teknik kita adalah mana yang tidak berkaitan dengan jumlah pemilih atau surat suara, itu logistik bisa kita adakan duluan. Hmm. Misalnya yang berbasis TPS, contoh bilik suara. Bilik Hmm. suara itu tidak mengikuti pemilih, tapi mengikuti TPS. TPS ya, Bahwa betul. misalnya satu TPS ada 4 Empat bilik, bilik. begitu ya, Ya. atau 3 bilik, atau terserah regulasinya 4 bilik. Jadi ketemu jumlah TPS, kita sudah ketemu kebutuhan logistik Bilik bilik suara, suara. termasuk Mhm. kotak suara. Kotak suara. Nah, Ya. di tiap TPS. Termasuk tintanya. Tintanya Betul. itu juga berbasis TPS, gitu. Masuk Nah, yang katalogis juga. logistik-logistik ini biasanya kita adakan tahap pertama. Nah, ya Hmm. sudah, karena tidak terpengaruh, tidak mengaruhi desain, ya maka kita cicil gitu ya. Betul. Kita cicil untuk kita adakan yang pertama. Kemudian apa namanya strateginya menjadi begitu. Hmm. Nah, mungkin yang tahapan logistik itu bisa saja kalau dimasukkan tanggalnya itu fleksibel, Hmm. begitu. Begitu kira-kira jadi sehingga kita bisa menggunakan fleksibel juga menurut saya Oke. begitu. Begitu Bu Rita. Ya. Ya, Berarti silakan Ji. seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, Mhm, proses pengadaan yang awalnya mungkin di 2019 itu mhm, sentralistik gitu ya Pak, mhm, kita menunggu drop-dropan istilahnya barang logistik dari mhm, pusat, iya, kemudian di 2024 bergeser untuk didistribusikan iya ya, desentralisasi lah. didelegasikan sesuai dengan
kewenangan ya Pak di Mhm. tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Heeh. Kira-kira ada nggak Pak cerita seru yang Mhm. mungkin bisa di-share ke teman pemilih waktu kemarin pelaksanaan pemilu Heeh. 2019, 2019 maupun 2024? Ada Mhm. nggak sih hal yang mungkin bisa di-share nih pengalaman seru apa Pak waktu Mhm. pas pengadaan logistik kemarin? Mhm. Nah, pengalaman serunya itu sebenarnya semua ngalami gitu ya, di tingkat Ya, level karena tadi didistribusikan. mm-mm, Ya ada yang temen tuh harus 3 minggu tidak pulang karena harus ngawasin di pabrik. Ya alhamdulillahnya dulu Pak Sekjen itu beliau mendukung dan mungkin kebijakan seperti itu. Oke, jadi beliau memberikan instruksi, kemudahan untuk teman-teman itu kemudian ditugaskan di berbagai tempat untuk memantau progres logistik ini, mm, begitu. Begitu juga untuk luar negeri, beliau juga konsen memantau pergerakan distribusi dan pengadaan logistik di luar negeri. mm, Karena waktu itu memang luar negeri dan dalam negeri kita tangani sama-sama, bersama-sama, begitu ya. Eh, Kalau untuk suka dukanya ya terpaksa dukanya itu kita jadikan suka begitu ya. Karena tidak mungkin tidak begitu. Karena itu sudah tugasnya, tugas kita bahwa targetnya seperti itu, maka ya gimana caranya kita harus atur strategi termasuk stamina begitu ya. Yang kadang-kadang perlu diskresi-diskresi kecil, bukan berarti apa namanya, bukan berarti tidak mengikuti arahan pimpinan, bukan, tapi kadang-kadang memang sesuatu yang tidak policy itu bisa kita ambil, menurut saya bukan kebijakan ya, tapi sebuah strategi-strategi untuk memecahkan kasus-kasus yang ada, baik itu di level-level daerah maupun di middle, misalnya di provinsi dan seterusnya untuk eh, tadi mencapai target tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat jenis tadi. oke. Kira-kira begitu, Bu. Oke, Hmm. lanjut lagi Pak. Ya, Ada oke. pertanyaan. Sekarang ini KPU RI sedang mendengungkan tentang logistik 4.0 Pak, terkait dengan Heeh, distribusinya, heeh. logistik itu sendiri, Iya. yang mau Mhm. dibuat real time, dan juga Mhm. item logistiknya juga mau dicarikan yang kira-kira speknya itu ramah Iya, lingkungan, seperti betul itu. betul. Mungkin Iya. bisa di-share sedikit kepada Heeh. teman-teman, sebenarnya Mhm. gimana sih tentang penerapan logistik 4.0 itu sendiri seperti Betul. apa? Iya, jadi ramah lingkungan itu sudah menjadi isu nasional begitu ya, Mhm, termasuk di dunia green procurement istilahnya gitu, mmm, termasuk namanya sustainable procurement gitu, yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan seterusnya. Nah, ini kemarin sudah kita mulai di 2024 tuh salah satunya adalah tinta, begitu ya. Kalau oke, kertas, kardus, maaf ya, karton, itu sudah pasti ya, iya, gitu ya. mhm, Kita memasukkan SNI, kemudian memasukkan PDN, produk dalam negeri, ngerti, TKDN, dan seterusnya kita sampaikan syarat itu. mhm, Nah, tinta itu yang dulunya murni adalah kimia, begitu mmm, ya. Kemudian diregulasi untuk pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu diperbolehkan pakai bahan-bahan alami. Nah, oke, bahan-bahan apa namanya tumbuhan begitu. mmm, Maka di situ dulu sudah ada memasukkan ada gambir, ada kunir, terserah kunyit aja ya, gitu, kunyit betul, ya. ya, Kunyit yang kemudian bisa dijadikan bahan baku. Karena sudah rame kan dulu di media di itu bahwa ternyata Indonesia itu produksi gambir dan itu ternyata mmm, diekspor ke India begitu. oke, Nah, di India sendiri gambir itu dijadikan tinta. Tintanya mmm, dari India diekspor ke Indonesia Indonesia. Nah, jadi bahannya dari Indonesia dibikin orang lain kemudian diimpor lagi. kembalikan lagi, Nah, kemudian di regulasi yang 2024 sudah kita akomodir nih. Jadi petani-petani mmm, gambir, kunyit segala macam bisa memasukkan itu menjadi produk TKDN, mmm, mempertinggi TKDN. Tinta itu kemudian sampai yang 80%, ada yang 90% itu TKDN, oke, bahkan alami gitu ya. mmm, Jadi bisa degradasi lagi, didaur ulang lagi di alam begitu, tidak lagi mmm, banyak mencemari dengan hal-hal yang berbau kimia dan non terurai, mhm, tidak lagi gitu. oke. Kira-kira begitu Bu Rita. Iya, jadi Hmm. teman-teman kalau habis nyoblos waktu Hmm. pilkada maupun pemilu, kalau Hmm. jarinya ungu terus kayak ada warna kuning-kuningnya, Nah, itu ya itu ternyata sebenarnya sebenarnya ada sebenarnya ada dari warna kunyit ya atau nabati gambir tadi ya gambir, Pak, betul itu ya. teman-teman. Jadi Ya, yang nggak
kira-kira nggak langsung nggak langsung hilang ketika hilang ya. dicuci dengan cuci tangan Cuci biasa tangan biasa, ya gitu. betul. Baik Pak, Mm-mm, pasca pelaksanaan pemilu dan mm-mm, pemilihan tahun 2024, mm-mm. Bapak sendiri nih sebagai tokoh Eh, yang eh, mungkin juga gitu ikut ya. melahirkan PKPU Eh, tentang logistik, ada nggak sih Pak eh. rekomendasi mungkin untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang? Baik, ya. Ya pemilu ini kan anu ya Bu, apa itu perkelahian yang diizinkan gitu ya. Kalau menurut kita. Jadi itu berseteru tapi diregulasi gitu, dipegang oleh Hmm, regulasi. Nah, kalau terkait dengan logistik gitu ya Bu, saya usulnya itu kalau bisa pemilu ini kalau bisa jangan dilakukan di musim hujan. oke. Nah, ini risikonya tinggi sekali. Hmm, hmm, Di hmm. berbagai daerah saya amati. Ada yang harus menempuh hujan, menempuh badai, menempuh lumpur, jalan yang licin, jalan yang rusak, tanah longsor, pohon tumbang, motor yang tidak bisa bergerak, sungai yang meluap, laut yang kena badai hujan. Itu signifikan sekali, Oke. sangat signifikan. Mempengaruhi daripada distribusi logistik. Itu satu. Eh, Nah, kalau kita lihat musimnya, itu kan kemarin terjadi di Februari, Betul. Januari, begitu ya. Hmm, Kita proses logistik itu sangat terpengaruh. Bahkan banyak juga yang kena banjir, hmm, surat suara rusak, kardus mengalami kelembapan yang tinggi itu kan kotak suara itu bisa lemah itu. betul. Yang berbahan karton Hmm, itu hmm, bisa lemah karena kelembapan tinggi di musim hujan. Nah, hmm. Nah, kalau misalnya bisa pemilu itu dilaksanakan di musim kemarau, misalnya bulan Juli atau Agustus itu jauh lebih aman. Risiko Oke. itu terkurangi gitu ya misalnya. Hmm, Itu satu. Yang kedua, dari sistem pengadaan itu kalau pemilu itu ada di bulan Januari, Februari, itu kita mengadakan itu mulai dari bulan November. Artinya itu melintas tahun. selintas Nah, tahun. Ya. sistem penganggaran kita itu kan sistem penganggaran yang berbasis tahun anggaran. Hmm, Nah, begitu berganti tahun itu kita ribet hmm. karena ada izin sana, izin sini, atau di close dulu di 2000 sekian, baru dilanjutkan 2000 sekian, Hmm, menganggarkan ulang, itu adalah keribetan tersendiri. Nah, kalau oke. misalnya pemilu itu ada di bulan Juli, begitu ya, kita pengadaannya itu startnya mulai bulan Januari atau Februari. Artinya Hmm, tidak melintas tahun. oke. Nah, kita selesai pengadaan itu di bulan April atau distribusinya di Mei, Juni, itu semua aman gitu loh. Hmm, BMKG-nya juga tidak ekstrim gitu ya. hmm, hmm. Yang itu secara anggaran itu juga unpredictable. Oke. Dengan cuaca yang ekstrim, dengan risiko yang tinggi itu, mohon maaf, artinya kejadian kerusakan karena cuaca itu banyak, banyak Hmm, pakai banget gitu ya di oke. daerah-daerah terutama yang terpencil. Jadi seandainya nih, bukan tokoh-tokoh amat sih Bu, saya artinya kalau memang pemilu itu bisa di bulan Juli kan, atau ya Juni, Juli, Agustus lah begitu. Hmm, Pokoknya sebelum musim hujan dan itu bisa ini di tahun 1 tahun anggaran itu jauh lebih memudahkan eh, bagi penyedia logistik, bagi tata kelola logistik, bagi kita penyelenggara pemilu yang ngurusi logistik. oke. Begitu Bu Rita. Ya. Jadi saran Bapak yang Hmm, pertama tadi terkait dengan penyelenggaraannya ya Pak, kalau iya, bisa jangan dilaksanakan pada musim penghujan gitu betul. karena Heeh, sangat berpengaruh pada keamanan item-item logistik betul, sendiri. Yang risikonya kedua, tinggi. Ya. tadi terkait dengan Anggaran. penganggarannya Ya, ya. ya Jadi kalau betul. bisa dilakukan pengadaannya di tahun yang Yang sama sama, seperti itu. betul. Oh, mungkin lebih jauh juga akan Hmm, berpengaruh pada tingkat partisipasi ya Pak, karena betul, kan iya. kalau hujan Iya, kadang betul. pemilih malas dan Nah, kalau Juli sebagainya. kan juga orang mungkin libur ya, artinya Oke, pada yang orang-orang merantau itu juga bisa pulang gitu, kembali. gampang pulangnya gitu. Oke, oke. Begitu. Mungkin terakhir sebelum Ya, ditutup, ada hmm, nggak sih Pak pesan buat hmm, teman-teman yang mungkin hmm, sekarang berkecimpung di di bagian pengadaan barang pengadaan dan gitu jasa ya. supaya tidak merasa Hmm. takut gitu, Heeh, takut dengan iya, proses pengadaannya iya, gitu kan. heeh, Banyak nih teman-teman yang mungkin hmm, merasa ah, nggak mau jadi pejabat pengadaan atau pejabat hmm, pembuat komitmen. heeh, Apakah yang sudah berkecimpung lama mungkin iya, bisa memberikan motivasi atau betul. saran untuk teman-teman? Monggo Bapak. Ya, baik. Sebenarnya begini ya teman-teman sekalian, orang yang takut itu kadang-kadang hanya karena bayang-bayang dari cerita orang gitu. Saya tidak
tidak bisa memaksa untuk tidak takut, tapi level saya sebenarnya saya sudah mari membawa pengadaan itu menjadi fun gitu. Heeh. Apapun bisa difasilitasi di pengadaan sebenarnya Hmm. dan sudah disediakan gitu, standarisasi cara penilaiannya, cara mencari penyediaannya, kemudian bukti-buktinya itu sudah sangat tertata. Bahkan Hmm. ada di aplikasi seluruhnya. Bahkan sekarang pengadaan tuh banyak sekali dipermudah dengan adanya e-katalog begitu. Hmm. E-katalog itu tinggal ngeklik tanpa risiko dalam tanda kutip ya. Hmm. Kayak logistik kemarin tuh saya sediakan itu ya teman-teman KPU khususnya. Kemudian itu kan strateginya kita katalogkan. Hmm. Bahkan harganya fix tanpa negosiasi. Hmm. Tidak ada negosiasi surat suara, tidak ada negosiasi bilik suara, tinta. Hmm. Jadi orang itu hanya seperti ke warung ngeklik Hmm. jumlahnya berapa dibayar. Sudah. Negosiasi, konsolidasi awal mulanya itu dilakukan di KPU RI bersama LKPP. Hmm. Dalam tanda kutip, strategi itu ditempuh oleh KPU RI agar teman-teman di bawah, itu anak-anaknya itu tidak berisiko. Tidak pakai tawar-menawar, tidak harus ahli-ahlian dalam negosiasi, tidak. Hmm. Udah harganya itu deh, warung saya sediain, harga telur segini, gula segini, kalian tinggal klik aja mau beli berapa. Nah, sudah sangat fun gitu. Oke. Dan administrasi pun sudah by aplikasi Hmm. gitu. Nah, kemudian yang lain itu sudah mengikuti format-formatnya sudah ada, kontraknya sudah ada, SPK sudah ada, dokumen ini sudah ada dan seterusnya. Hanya sebenarnya kurang ngobrol aja gitu, Bu. Nah, saya juga terbuka lah. Pokoknya kalau pengen tahu pengadaan tentang jawab pengadaan oke aja. Nanti teman-teman saya dampingi. Advisor pengadaan juga sudah seluruh Indonesia ada. Nah, terutama kalau di KPU, udah deh ke saya aja. Gitu Hmm. berita. Ya gitu teman-teman. Jadi nggak Hmm. usah takut gitu karena Hmm. ini Pak Sur nih jadi teman sharing kita nih kayak gitu. Ya. Jadi seperti tadi Bapak bilang bahwa KPUR itu sudah bangunin tokonya istilahnya kayak gitu ya Pak. Betul, Kita ya. yang di daerah ini cuma tinggal belanja Tinggal belanja aja. aja, duitnya dikasih, tinggal belanja berapa, udah gitu. Oke, selesai gitu ya Selesai Pak. gitu, ya. Oke, seru sekali Hmm. perbincangan kita di siang hari ini. Hmm. Terima kasih Pak Sur Ya. sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami dan juga teman pemilih yang ada di rumah. Hmm. Dan teman-teman pemilih, kita jumpa lagi di Akapela episode selanjutnya. Terima kasih. Acapella.